Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Amrus Stephen dengan NIM 0509102024. Berdiri kami di sini, kami ingin menyampaikan sebuah pemikiran dan untuk memenuhi sebuah tugas pengantar bisnis Islam, yaitu manajemen sumber daya manusia. Manajer personalia atau Human Resource Manager. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Penempatan karyawan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Adapun yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Untuk mencari SDM atau sumber daya manusia, kita perlu mengetahui spesifikasinya, kelebihannya maupun skillnya. Adapun yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan agar keterampilan karyawan meningkat dan sesuai perkembangan zaman. Itulah untuk meningkatkan kualitas dan skill kinerja dia. Adapun yang keempat, pengelolaan kinerja. Membuat sistem evaluasi kinerja serta memberi umpan balik dan meningkatkan produktivitas. Adapun yang kelima, kompensasi dan kesejahteraan. Menyusun sistem gaji, tunjangan dan fasilitas agar adil dan memotivasi karyawan. Gaji yang diberikan sesuai dengan kapasitas dari karyawan tersebut. Adapun yang keenam, hubungan industrial. Menjaga hubungan baik antara perusahaan dan karyawan atau serikat pekerja agar tercipta suasana kerja harmonis. Baik, materi selanjutnya menentukan kompensasi untuk para pekerja adalah hal penting dalam manajemen sumber daya manusia karena berhubungan langsung dengan motivasi, produktivitas, serta kesejahteraan karyawan. Kompensasi sendiri mencakup semua bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada pekerja, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Berikut langkah-langkah yang bisa digunakan dalam menentukan kompensasi pekerja. 1. Analisis pekerjaan atau job analysis. Menentukan tugas, tanggung jawab, dan persyaratan tiap posisi. Hasilnya menjadi dasar dalam menetapkan nilai pekerja dan tingkat kompensasi yang adil. Kedua, evaluasi jabatan atau job evaluation. Membandingkan posisi satu dengan lainnya untuk mengetahui perbedaan nilai kontribusi, bisa menggunakan metode point system, ranking system, classification atau faktor compassion. Ketiga, riset pasar kerja. Melakukan survei gaji atau salary survey untuk melihat standar kompensasi pada industri sejenis. Memastikan gaji kompetitif agar perusahaan dapat menarik dan mempertahankan karyawan. Keempat, menentukan struktur gaji. Membuat skala atau rentang gaji atau pay range berdasarkan jabatan, senioritas, dan kompetensi. Struktur gaji biasanya terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, dan variabel atau inisiatif atau bonus. Kelima, komponen komparasi finansial. Langsung gaji pokok, upah lembur, bonus, insentif. Finansial tidak langsung, tunjangan kesejahteraan, asuransi, pensiun, fasilitas. Non-finansial, lingkungan kerja nyaman, peluang karier, pelatihan, penghargaan. Keenam, prinsip yang perlu diperhatikan adil internal. Bekerja dengan beban kerja dan tanggung jawab sama mendapat kompensasi seimbang. Adil eksternal, sesuai dengan pasar tenaga kerja dan industri. Layak, mampu memenuhi kebutuhan dasar karyawan. Motivatif, mendorong kinerja dan loyalitas sesuai regulatif mengikuti aturan ketenaga kerjaan atau misalnya UMR atau UMK. Ketujuh, evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Perusahaan perlu meninjau kembali sistem kompensasi agar tetap relevan dengan inflasi kinerja perusahaan dan perkembangan pasar kerja. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok saya, yaitu tentang meningkatkan motivasi pekerja. Jadi apa sih arti dari meningkatkan motivasi pekerja itu? Meningkatkan motivasi pekerja adalah dorongan internal maupun eksternal yang mempengaruhi perilaku dari kinerja seorang karyawan dalam melakukan tugasnya ataupun pekerjaannya. Adapun tujuan dari meningkatkan motivasi pekerja yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi pekerja. Yang kedua, mengurangi tingkat absensi kerja. Yang ketiga, mengurangi atau menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Yang keempat, membangun atau menciptakan tujuan organisasi secara keseluruhan.
Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Dan ada pun juga contoh cara meningkatkan pekerja, yaitu yang pertama, memberikan penghargaan atau intensif kepada prestasi pekerjaan karyawan. Yang kedua, menyediakan peluang atau pelatihan dan pengembangan keterampilan. Jadi kesimpulan dari meningkatkan motivasi pekerja adalah salah satu kunci keberhasilan organisasi kepada karyawan yang termotivasi atau bekerja dengan lebih baik, lebih kreatif, dan loyal kepada atau dalam perusahaan. Baiklah, sekian materi dari kelompok saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.